المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا شيخنا المقرر ومؤلف هذا الكتاب وشارحه رضي الله عنه شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan pengurus Masjid Al-Jihad, wabil khusus orang tua kita, Bapak Kiai Haji Husain Mukrim, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah taklim Masjid Al-Jihad yang insyaallah mudah-mudahan semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari yang mubarak ini kita kembali bisa taklim bersama di tempat ini. Sudah kita mensyukuri perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Moga-moga bangsa kita semua senantiasa dalam lindungan dan keridhaan Allah, serta ditambahkan keberkahan-keberkahannya untuk bangsa kita. Karena ini momennya 17-an, mungkin juga banyak yang liburan. Saya nggak tahu liburan atau sengaja liburan. Saya sendiri tadi pagi berangkat ke Pandeglang, 17-annya ziarah ke Pandeglang. Nah, ada keperluan, pertama ke Abuya Dimyati, terus kedua ke Abuya Mufasir. Alhamdulillah kita lanjut ngaji hadis kitab Al-Jami' As-Shaghir Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anin Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubnu masajidakum Jummah wa ubnu madainakum musyarrafatan." Ubnu, bangunlah oleh kalian wahai orang Islam, masajidakum, masjid-masjid kalian. Jummah, nah ini Jummah itu ada yang memaknai tidak tinggi, tapi ada juga yang memaknai Jummah di sini artinya tidak terlalu mewah biasanya.
dan itu yang kelihatannya lebih relevan. Karena kalau masalah tinggi rendahnya masjid itu kan relatif, tergantung kemampuan dan kebutuhan. Sehingga makna yang lebih relevan Jumat itu yang Nabi ajarkan, bikinlah masjid kalian itu Jumat. Jumat itu tidak terlalu mewah hiasannya, bukan tidak dihias, tapi jangan terlalu mewah hiasannya. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah bahkan menghukumi makruh kalau masjid itu hiasannya berlebihan. Hiasan itu ya bisa macam-macam, bisa kaligrafi, bisa ukiran, bisa macam-macam. Pokoknya ya, dihukumi makruh kalau hiasan masjid itu terlalu mewah berlebihan, sehingga membuat orang yang sholat di masjid itu hatinya malah tidak fokus pada ibadah, justru terlalu memperhatikan hiasan. Ada orang kampung biasa sholat di masjid kampung, begitu pergi ke Jakarta yang mewah mana sih masjidnya? Istiqlal. Selain Istiqlal, sampai tahunya Istiqlal sama Islamik doang. Ibu-ibu kan senangnya kubah emas katanya. Tahu mana lah. Orang kampung pergi ke Istiqlal, pergi ke kubah emas, begitu sholat gak khusyuk. Allahu Akbar, matanya ke atas. Apa benar kubahnya emas? Itu malah makruh tuh sebetulnya, bikin masjid yang seperti itu hiasannya lewat-lewat. Orang yang sholat malah gak khusyuk, itu hukumnya makruh. Ya, makanya Nabi ajarkan ubnu masajidakum Jumat. Ya, tadi makna Jumat pertama jangan terlalu tinggi, kedua jangan terlalu mewah hiasannya, tapi bukan jelek. Ya, memang dalam sejarah di zaman Nabi, terus zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan ketiga Sayyidina Utsman. Ya. Sampai Sayyidina Utsman wafat. Itu Masjid Nabawi itu bentuknya yang gitu-gitu aja, tidak dihias mewah. Nah, sebab Khalifah yang keempat Sayyidina Ali kan beliau pindah ibu kotanya ke Kufah, sudah tidak di Madinah lagi. Ya. Nah, tiga Khalifah pertama itu tetap di Madinah. Itu sampai Khalifah Utsman meninggal, Masjid Nabawi segitu-gitu aja, nambah luas sedikit tapi gitu-gitu aja. Batanya nggak diplester, atapnya masih apa itu? Berapa? Lantainya masih. Mulai Masjid Nabawi itu dibangun dengan agak mewah, tapi tentu tidak seperti sekarang. Anda jangan bayangkan langsung seperti sekarang. Itu prosesnya panjang. Mulai agak dihias itu pada masa Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Ya, beliau sebetulnya dari sisi ibu nasabnya keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi namanya sama-sama Umar, sama-sama Khalifah yang adil. Itu baru mulai agak dihias.
Madinah itu kota. Yang ditempati itu dari kata madana, yaitu kota besar. Al-Misrul Jami, kota besar, kota metropolis. Yang makanya kan yang pertama menggunakan istilah Madinah itu kan, ya kan? Jadi nama aslinya kan Yasrib, terus diganti Madinah. Ya, artinya Madinah itu kota Nabi, kotanya Nabi. Musyarrafatan, tinggi, indah. Ya, tinggi itu artinya proporsional. Tinggi itu sebetulnya yang dimaksud bukan gedung-gedungnya, tapi benteng kotanya. Bikinlah yang tinggi, kuat, kokoh sehingga mampu menjadi perlindungan dari serangan musuh. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, di hadis ini kata Imam Al-Munawi, Nabi mengajarkan kepada orang Islam, ya, agar masjid sebagai rumah Allah itu ya tentu sesuai kebutuhan zaman, harus diperluas, harus dipercantik, tapi tetap proporsional. Jangan sampai hanya sekedar mencari keindahan dan kemewahan arsitektur, tapi justru orang yang sholat di situ malah tidak khusyuk. Nah, zaman dulu karena yang lebih dibutuhkan itu adalah benteng kota yang kokoh, maka Nabi justru menganjurkan orang Islam membuat benteng kotanya itu yang lebih kokoh, tinggi, kotanya dihias. Tadi saya sudah sebut tentang sejarah Masjid Nabawi. Memang kalau kita ke tanah suci Mekah atau Madinah, yang sekarang ya satu sisi pembangunan luar biasa di Mekah Madinah itu ya, hotel, tower. Orang Islam boleh bangga dari satu sisi. Tapi sebetulnya ya baik Masjidil Haram atau Masjid Nabawinya juga megah, besar, luas. Tapi sebetulnya buat orang yang punya hati, kalau ibadah ke tanah suci itu kadang-kadang malah sedih. Meskipun Masjidil Haram dibangun sedemikian rupa, kalau Anda ke sana, itu Masjidil Haram kalau dari jauh itu nggak kelihatan, ketutup sama hotel-hotel yang ada di sekelilingnya. Yang paling tinggi kelihatan dari jauh itu bukan menara Masjidil Haram lagi, tower. Apa itu? Tower apa namanya? Yang ada jamnya gede itu loh. Apa itu? Apa namanya? Padahal kan mestinya yang jadi ikon utama kota Mekah ya harusnya Masjidil Haram. Jadi dari jauh itu yang harus jadi pusat dan epicentrum perhatian itu mestinya Masjidil Haram. Tapi sayang sekarang kalah ini dengan hotel-hotel di sekeliling. Yang masih agak mending itu Masjid Nabawi. Bukan hanya karena juga besar dan megah, tetapi setahu saya setinggi apapun orang bikin hotel di sekitar Masjid Nabawi, tidak boleh tingginya melebihi dari menara Masjid Nabawi. Jika kalau kita ke Madinah, tetap yang paling tinggi itu menara Masjid Nabawi. Itu masih mendingnya di situ.
menaranya ya. Ya kalau masjidnya sih tetap kalah tinggi dengan hotel. Hotel tuh berapa belas lantai, 10 lantai, tapi menaranya harus Masjid Nabawi. Itu masih mungkin kalau Masjid Nabawi. Nah kita lanjut hadis berikutnya masih tentang bab bikin masjid. An Abi Qursafah radhiyallahu anhu. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubnul masajid, bangunlah oleh kalian masjid-masjid. Ini babnya tentang bangun masjid. Wa akhrijul umamata minha, dan keluarkanlah, bersihkanlah dari masjid itu segala macam sampah dan kotoran. Jadi perintah pertama orang Islam suruh bikin masjid. Tapi tidak hanya bikin, tapi sekaligus menjaga kebersihan masjidnya. Itu tidak kalah utama. Jangan sampai bisa bikin masjid tapi tidak bisa menjaga kebersihan masjid. Faman bana lillahi baitan, maka barang siapa yang mau membangun rumah Allah, masjid karena Allah, balasannya apa? Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Ini hadis ini saya kira jamaah sering dengar ya, terutama yang bacain hadis ini panitia masjid yang nyari dana di pinggir jalan ya. Membana baitan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Bapak ibu saudara-saudara silahkan nyumbang buat pembangunan masjid, karena Nabi bersabda siapa yang bikin masjid di dunia, bantu bangun masjid di dunia, Allah pasti akan bangunkan untuknya istana di surga. Ini hadis senjata andalannya panitia masjid yang lagi nyari dana ngecek. Bahkan kalau zaman dulu belum ada tol Cipali, kita ke Jawa, Cirebon, Indramayu lewat Pantura. Orang Pantura itu senang bikin masjid pinggir jalan. Dan kalau nyari dana nggak cuma ngecek kayak kita, pakai sengket. Tahu sengket Pak? Ya jaring yang dipakai bambu dari pinggir jalan disodongin ke tengah jalan supaya orang naruh dulu. Terus pakai toa kencang. Gak cuma baca hadis dan ayat, bahkan di antara yang sering kita dengar kalau lewat itu di pinggir Pantura yang nyari dana buat masjid itu, panitianya sambil teriak, Bapak Ibu silahkan sedekahnya buat masjid kami, barang siapa yang sedekah kami doakan semuanya selamat dalam perjalanan, yang tidak ngasih sedekah kami tidak tanggung jawab. Orang yang pada lewat bener kan takut, akhirnya itu diulang. Hadis ini jelas benar Nabi yang mengucapkan. Nah, tapi harus difahami lebih luas dari hadis ini. Pertama, siapa yang bangun masjid, maka nanti di surga Allah membangunkan untuknya istana sebagai balasannya. Tapi secara fikih dibahas ini. Bagaimana Pak kalau dia tukang yang kerja bikin masjid, kan disebutnya bangun masjid, tapi dibayar ya. Apakah masuk dalam kategori hadis yang Nabi bilang? Ulama mengatakan tukang yang kerja di masjid dibayar, digaji sesuai standar gaji, tidak termasuk dari hadis ini katanya. Jadi kalau tukang pengen dapat istana di surga, bangun masjid ya jangan minta bayaran, atau bayarannya dikurangi, jangan banyak-banyak. Kalau dibayar
Nah yang kedua, yang pada nyumbang masjid, terus banyak nyumbang masjid, niatnya moga-moga gara-gara nyumbang masjid rezeki saya lancar. Karena memang kan sama panitia pasti doain juga kan, yang pada nyumbang masjid doain rezekinya lancar, badannya sehat. Tapi terus kemudian misalnya ada orang nyumbang masjid, habis nyumbang kok rezekinya biasa-biasa aja. Lah itu mestinya dia niatnya harus diperjelas dulu. Jangan diniatkan nyumbang masjid supaya rezekinya banyak. Sebab hadisnya nggak bilang kalau sampean nyumbang masjid rezeki sampean jadi banyak. Nabi bilangnya kalau sampean ikut bantu bikin masjid nanti digantinya istana di surga. Wah lebih gede. Tapi jaminan kalau sampean nyumbang masjid rezekinya jadi banyak tidak ada. Tidak ada itu artinya ya bisa kemudian berkahnya rezekinya lancar, tapi bisa juga ya rezekinya tidak kelihatan banyak. Makanya yang penting niatnya dilurusin dulu. Kalau nyumbang masjid itu yang penting karena Allah. Nah, tentang pentingnya merawat kebersihan masjid. Alhamdulillah sih sekarang merebut pada digaji sekarang ya masjid ya. Ya supaya ada semangat. Karena kebersihan masjid itu sangat penting, tidak hanya bikinnya. Makanya Nabi melanjutkan dalam hadis ini wa ikhrajul umamati minha, membersihkan kotoran dan sampah dari dalam masjid. Kalau tadi kan bangun masjid balasannya istana di surga. Membersihkan kotoran dari masjid muhurul huril, ini adalah mas kawinnya untuk mendapatkan huril itu bidadari. Ini kalau bahasa gampangnya, ada orang sudah nyumbang banyak bangun masjid asal ikhlas, insya Allah pasti dapat istana. Tapi kalau dia nggak pintar merawat dan menjaga kebersihan masjid, dapat istananya doang di surga, bidadarinya belum. Kira-kira begitu. Nah supaya istana plus bidadari ya dibangun dan dirawat kebersihannya. Tapi yang namanya hadis itu jangan terlalu banyak diotak-atik juga. Misalnya ada orang terus mikir gini gara-gara baca hadis ini, Pak, saya kebetulan kalau nyumbang duit buat bangun masjid nggak bisa Pak. Saya bisanya cuma ikut bersih-bersih masjid doang. Berarti jangan-jangan saya nanti dapatnya bidadari doang tapi nggak punya istana di surga saya. Aja nggak usah dibahas begitu, repot lagi tuh dibahas begitu. Saya modalnya bisanya sapu doang, membersihin masjid nggak bisa nyumbang. Berarti bidadari dapat, istananya belum. Nah, ada riwayat hadis sahih di Bulughul Maram ada, dimasukkan dalam bab sholat mayyit. Meskipun sebetulnya kaitan utamanya dengan bab membersihin masjid itu. Kalau di versi Haidul Qadir ini gini ceritanya. Nanti kita singgung juga yang versi di kitab Bulughul Maram. Tapi intinya sama. Zaman Rasulullah SAW itu dulu ada namanya perempuan tua miskin, namanya Ummi Mahjan. Karena dia tidak mampu beramal dengan harta, hanya punya tenaga, maka dia mencoba mencari amal ibadah dengan modal sapu tiap hari, pergi ke masjid bawa sapu, membersihkan masjid Nabawi. Namanya Ummi Mahjan. Haji tiap hari dan zaman Nabi ikhlas itu. Maka cerita si Ummi Mahjan ini meninggal, Nabi tidak tahu atau tidak diberitahu kalau dia sudah meninggal. Lalu
kebetulan bersama para sahabat beliau lewat di sebuah kuburan yang masih baru. Beliau tanya, "Mahada? Ini kuburan siapa?" Sahabat jawab, "Ummi Mahjan." "Nah, itu kuburan Ummi Mahjan ya Rasul." Loh, Nabi terus bilang, "Itu kan ibu-ibu yang biasa nyapuin masjid. Pantesan berapa hari saya nggak lihat, ternyata sudah meninggal. Ayo bikin saf, sholat jenazah." Padahal meninggalnya sudah beberapa hari. Nah, sudah beliau imami sholat jenazah di kuburannya Ummi Mahjan. Lalu beliau ngobrol bukan sama sahabat, tapi sama mayitnya yang di dalam kuburnya itu, Ummi Mahjan itu. Beliau ngobrolnya kedengeran sahabat. "Ayyul amali wajadti afdal?" Ummi Mahjan, amal ibadah apa yang kau temui di dalam kuburmu itu paling utama? Sahabat kan bingung. Terus sahabat pada nyeletuk, "Ya Rasulullah, atasma." "Ya Rasul, Anda ngobrol sama mayitnya Ummi Mahjan, apa kira-kira dia dengar?" Diajak ngobrol gitu, "Ya Rasul." Nabi jawabnya apa? "Ma antum bi asma'a minha." Kalian tidak lebih dengar daripada dia yang di dalam kubur. Artinya apa? Orang mati itu sebetulnya dengar omongan kita. Makanya ini jadi dalil. Kenapa kalau sampean pergi ke kuburan suruh ngucapin salam? Ngucapin salam enggak? Ngucapin salam. Dengar enggak mayitnya? Ya kalau enggak dengar, ngapain Nabi nyuruh kita ngucapin salam? Berarti pasti dia dengar. Nah, diperkuat riwayat hadis ini. Nabi ajak ngobrol. Terus, nah cuman yang bisa dengar jawabannya cuma Nabi, kan gitu. Sahabat nggak bisa dengar. Saya sampean nggak bisa dengar jawaban salamnya mayit kalau kita mengucapkan salam. Konon kalau binatang-binatang dengar. Nah, Nabi tanya begitu, Ummi Mahjan yang di dalam kubur jawab, "Ummul masjid." Ternyata pahala saya yang paling banyak itu adalah karena saya rajin nyapu masjid. Tuh. Kalau di Bulughul Maram hadisnya agak beda dikit versinya, tapi intinya sama. Jadi Ummi Mahjan biasa nyapu masjid tiap hari, beberapa hari nggak kelihatan. Terus Nabi nanya, "Ummi Mahjan kemana kok? Saya nggak lihat di beberapa hari." "Meninggal ya Rasul." "Meninggal?" "Innalillahi." "Kok kalian nggak ada yang ngasih tahu saya sih kalau dia meninggal? Apa kalian anggap karena dia wanita miskin yang hanya bisa kerja nyapu masjid tidak dianggap penting, meninggalnya saya tidak diberitahu?" Nabi agak marah. "Ayo antar saya ke kuburannya." Dianterin, beliau sholat jenazah. Sama-sama berarti kan. Nah, nanti di Bulughul Maram itu hadis itu jadi dalil kalau kita belum sempat mensolati jenazah karena mungkin kabarnya baru belakangan, atau kita datang ke rumah dukanya mayitnya sudah dikubur, kita nyusul ke kuburan, itu kita boleh sholat jenazah di kuburannya. Bahkan ulama ada yang menghukumi sampai 1 bulan sudah meninggalnya kita boleh sholat jenazah di kuburan. Nah, itu dalil hadisnya begitu. Satu lagi kan ya. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnil Qad
anfika dari mulutmu, summa tanafas, kemudian baru kau bernafas. Akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhuma. Hadis ditakhrij oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lain. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang adabnya orang minum. Jadi minum itu jangan dianggap sepele. Sampai-sampai Nabi mengajari kita etika doa dan adabnya minum. Kalau baca bismillah makan minum, tentu kita semua sudah mafhum bahwa itu memang akhlak utama seorang muslim kalau mau melakukan satu pekerjaan yang baik, termasuk makan minum. Tapi yang tidak kalah penting dan sering dilupakan kebanyakan orang itu adalah etikanya minum, bukan cuma baca doa. Jadi Nabi ngajarin kalau kau minum, di samping baca bismillah, pakai tangan kanan pegangnya. Minum itu satu tegukan, jangan langsung dihabiskan. Kalau mau dihabiskan satu tegukan, berhenti dulu. Misalnya nih di gelas, pegang tangan kanan bismillah, minum satu tegukan, jauhkan dulu sambil baca alhamdulillah sambil nafas. Itu loh maksudnya. Jadi jangan minum apalagi masih gelasnya nempel sambil kita nafas, atau gelasnya masih di bawah mulut dan hidung kita nafas dulu. Nah itu tidak sesuai dengan ajaran, karena ternyata secara kesehatan nanti dari hidung dan mulut kita bakteri kuman itu akan keluar banyak masuk ke tempat ini. Baru kalau sudah begitu mau lanjut baca bismillah lagi tegukan kedua dan seterusnya. Jadi gitu ya. Karena ada orang yang saking halusnya minum sampai satu gelas langsung habis. Bukan nggak boleh satu gelas habis, teknisnya yang keliru itu. Kalau langsung sekali tembak bluk itu udah salah. Ya. Paling enggak sekali teguk jauhin dulu napas sambil baca alhamdulillah nanti bismillah lagi. Terus ini memang kelihatannya sepele, tapi akhlak yang disepelekan orang ini nanti insya Allah justru menjadi sarana kita meneladani Nabi dari hal yang kecil-kecil. Karena kalau kita disuruh meneladani dari yang besar-besar kan malah lebih sulit. Contoh kalau yang besar-besar, Nabi itu kalau dimusuhin orang, yang musuhin orang malah didatengin, dikirimin makanan. Itu kan lebih sulit contohnya ya kayak gitu. Punya musuh bukannya kita sumpahin, kalau Nabi dimusuhin orang, musuhnya nggak disumpahin, didatengin, didoain, dibawain makan itu kan lebih sulit tampaknya begitu. Makanya ya buat kita yang kecil-kecil aja dah, pakai sendal kaki kanan, nyopot sendal kaki kiri dulu, pakai baju dulu. Ini kemarin saya lihat di YouTube Habib Ahmad bin Jidan itu sampai beliau secara langsung memperlihatkan kepada jamaah cara melipat baju kalau mau wudhu. Itu sebetulnya sama seperti Anda pakai dan mencopot baju. Kalau Anda biasa mengikuti sunnah Nabi, insya Allah waktu wudhu juga nggak keliru cara melipatnya. Misalnya baju panjang, sampai mau wudhu di keran, gimana melipatnya coba? Coba gimana cara melipatnya?
Ini kayak gini nih, baju panjang mau butuh cara lipatnya gimana? Coba. Nah, itu sudah salah. Kenapa yang kanan dulu yang dilipat? Nah, yang kiri dulu harus. Karena itu kan seperti mencopot baju. Ya sama, mau dibuka mau dilipat. Itu kan kalau pakai baju, pakai sendal, pakai itu kan yang kanan dulu yang dipakai. Tapi kalau nyopot yang kiri dulu. Kelipat itu kan dianggap nyopot. Ya. Jadi kalau pakai baju yang dimasukin tangan kanan dulu, pakai celana yang dimasukin kaki kanan dulu, pakai sandal sepatu kaki kanan dulu. Tapi kalau melepas yang kiri dulu. Baju yang dilepas ya yang kiri dulu, tangan celana kalau dilepas ya yang kiri dulu. Kecuali sarung, kalau sarung bisa barengan ya. Kalau sunnah-sunnah yang kecil itu sudah biasa, insya Allah hafal. Nanti termasuk nanti mau wudhu itu kelipet juga nggak akan keliru gitu, puasa kanan dulu. Gitu. Ya. Nah ini ngaji kita malam hari ini moga-moga manfaat. Wallahu a'lam. Cukup, tidak ada yang tanya. Ustaz. Ya, silakan. Tadi kalau minum kan jauhkan supaya bernapas ya. Ya. Nanti ada semacam kemungkinan kalau kita nafas masuk ke minuman kita itu akan ditelan kembali. Ya. Ada fenomena bagus sekarang Ustaz. Bagaimana kalau kita menghirup udara kita kembali dengan gara-gara masker? Nah itu mestinya tanyanya ke pakar kesehatan yang lebih tahu yang masalah kesehatan. Saya tidak begitu tahu, nah, bukan hak saya. Itu kan juga cuma saya dengar saja kan tadi uraian. Mungkin secara medisnya gitu, tapi pastinya saya juga tidak tahu karena bukan bidang saya. Intinya Nabi mengajarkannya begitu. Nah kalau Nabi sudah mengajarkan begitu, ya kita harus yakin. Pasti yang diajarkan Nabi itu tidak hanya bernilai ibadah, tapi nanti dari sisi kesehatan juga pasti bagus dan lain sebagainya. Tapi untuk pastinya yang lebih tepat kan menerangin kesehatan ahlinya gitu ya. Saya kira begitu. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, afiyatil abdani wa shifaiha. نور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أطلقنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا مباركا وأولادا صالحين شفاء من كل داء وسقم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين